setiap manusia sebenarnya rindu hijrah. Tapi bagaimana mau hijrah kalau kita tidak tahu kenapa harus berubah, kenapa harus hijrah. Kalau punya suami, suaminya nggak berubah-berubah, suaminya akan punah. Ibunya akan cari pengganti. Kenapa? Wah. Pak, lihat kemarin Departemen Agama Republik Indonesia mengeluarkan berita perceraian di Indonesia meningkat 300%. Kenapa? Gak mau berubah, gak mau berubah. Bu, berubah. Kalau gak berubah nanti senasib sama Nokia. Kenapa? Punah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya belum jawaban tahun baru Islam. Saya doakan yang jawabnya semangat, rezekinya berkah berlimpah. Saya doakan yang jawabnya semangat, insya Allah penghuni surganya Allah. Baik, saya coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya semua? Sehat ya, Masya Allah. Saya lihat dari wajah-wajahnya pada seger, semangat ya. Dan dari wajah-wajahnya insya Allah optimis. Tahun depan, tahun baru Muharram, insya Allah kehidupannya semua lebih baik. Dan tahun-tahun yang lalu Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah terima seluruh amal dan kebaikannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Kami hari ini ada 3 hari di Jogja Solo, 2 harinya di Jogja dan 1 harinya di Solo. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Magelang ya, Masya Allah. Saya kalau ingat Magelang ingatnya Akmil, Akademi Militer. Kalau ingat Magelang ingatnya Gunung Tidar ya, SMA Taruna, Masya Allah ya. Dan ingat Magelang ini ingatnya tentrem, damai. Kalau udah Magelang kayaknya nggak mau keluar dari sini ya. Tenang gitu ya, kayaknya udah cukup di sini aja ya. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin ngajak kita semuanya untuk sama-sama memuliakan bulan Allah. Di antara 12 bulan, ada 4 bulan yang Allah sebut dengan Sahrul, bulannya Allah. Yang pertama Muharram. Nih sekarang. Yang kedua Zulhijjah, barusan kemarin. Yang ketiga Zulqa'dah. Dan yang keempat bulan Rajab. Masya Allah, ini bulannya Allah. Menurut para ulama, barang siapa yang beramal soleh di bulan Allah, maka pahalanya gandakan. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan, kezoliman, dosanya juga dilipat gandakan. Pilih dosa atau pilih pahala? Pahala. Dan alhamdulillah kita datang ke sini ini dalam rangka mencari ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bertanya dulu, kenapa kita harus hijrah? Kenapa sih harus hijrah? Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Kenapa harus hijrah? Coba. Ada yang mau bilang kenapa? Tadi saya dapat kabar ternyata panitia ya, ada yang dulunya Masya Allah ya, ada yang dulunya tukang pukul, ada yang dulunya preman ya, ada yang dulunya wah pokoknya rampok macam-macam. Sekarang sudah hijrah. Ya, saya alhamdulillah ibu-ibu semuanya di tahun 2013 ngajak hijrah Teguh Wisnu. Kenal? Siapa Teguh Wisnu? Film apa? Sinetronnya apa namanya? Oh, nonton Cinta Fitri.
Sampai episode berapa? Masya Allah, beliau hijrah, berubah. Istrinya juga ikut berhijab. Tahun 2014 ikut hijrah juga Mbak Dewi Sandra, ingat? Bukan Sandra Dewi ya, kalau Sandra Dewi non muslim. Dewi Sandra berubah, sekarang berhijab, Masya Allah. Dan gak mau lagi joget-joget, gak mau lagi macam-macam. Berarti sudah hijrah. Kemudian ada lagi Ustazah Peggy Melati Sukma, kenal? Ya, tahu ya, Masya Allah. Dia ganti nama setelah hijrah, namanya Ustazah Khadijah, Masya Allah. Bahkan sekarang jam terbang ngisi pengajiannya jauh lebih banyak dari saya. Mohon doanya ya Bu, padahal beliau ini lagi sakit. Tapi nggak kelihatan sakit, beliau tuh sakit lupus. Ya Bu, Masya Allah. Autoimun, ngerti Bu? Jadi kekebalan tubuhnya menghantam dirinya sendiri. Tapi jam dakwahnya Masya Allah sudah hijrah. Saya juga alhamdulillah diizinkan oleh Allah ngajak hijrahnya Mbak Laudia Cynthia Bella. Tahu ya, Masya Allah luar biasa. Dulu bajunya minim-minim, ya pacarannya sama non muslim, ya sekarang alhamdulillah sudah hijrah full total, tidak pernah satu lembar rambut pun terlihat. Masya Allah luar biasa. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, kenapa sih harus hijrah? Memperbaiki diri dari yang sebelumnya jahat, ahli maksiat, jadi lebih baik. Betul? Kita pingin gak sih hidup kita lebih baik? Pingin gak sih suami kita lebih baik? Pingin gak sih anak-anak kita lebih baik? Pingin gak sih ekonomi kita lebih baik? Pingin. Setiap manusia sebenarnya rindu hijrah. Tapi bagaimana mau hijrah kalau kita tidak tahu kenapa harus berubah, kenapa harus hijrah? Coba kita lihat ya, next. Nah, bisa. Berubah. Sepakat nggak Bapak Ibu semuanya bahwa semua yang ada di dunia ini pasti berubah, betul? Dulu ada sahabat saya, masih ingat namanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, UJ. Sekarang mana? Wafat. Dulu ada guru saya Ustadz Tengku Zulkarnain, sekarang mana? Wafat. Dulu ada guru dan sahabat saya Ustadz Arifin Ilham, sekarang mana? Dulu ada bapak ibu yang ada di tempat ini, besok wafat. Ya, semua harus berubah. Lihat, ini tadi sebelum terang panas seperti ini, sebelumnya apa? Gelap. Nanti terang ya, lihat bentar lagi Bu, gelap. Lihat bapak-bapak semuanya, pegang jenggotnya Pak, pegang rambutnya. Coba lihat warnanya. Putih. Gak kelihatan. Saya kemarin Bu ngaca, di depan kaca gitu kan, pas mau guntingin kumis, kemudian ya Allah keluar putih Bu. Ternyata apa? Iya, saya sudah 43 tahun. Masya Allah, jangan bilang gak kelihatan ya Bu. 40 ini udah putih-putih. Terus kemarin kumisnya dibiarin gak panjang. Begitu dipanjangin Pak, mulai putih. Ya Allah, saya bilang. Terus dipijat sama istri, rambut-rambut belakang juga pada putih. Berarti kita semuanya pasti berubah. Dulu Bu, ya 3 tahun dulu sebelum pandemi, saya 1 hari 6 jadwal ngisi kuat. Sekarang 3 jadwal langsung tepar. Berarti apa? Sudah mulai melemah, pasti berubah. Hidup ini pasti berubah. Dulu ada rocker, lagunya gini, ada kamu, tahu siapa? Tuh, berarti ketahuan umurnya. Berarti ibu sudah tidak muda lagi. Hari Mukti, rocker, ya. Sekarang mana? Wafat, tapi sebelum wafat jadi apa? Ustadz, berarti berubah. Ibu bapak mau berubah nggak? Ibu bapak mau berubah nggak? Mau berubah lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik, amin, bismillah. Hidup harus berubah. Catat, bawa pulang, ingat-ingat pesan saya. Kalau tidak berubah siap-siap punah. Kalau tidak berubah siap-siap, nggak percaya, kita lihat.
Tahu ini apa? Pager. Wih, ketahuan umurnya. Coba tanya sama anak sekarang, dia nggak tahu, Bu. Apa itu mah? Dia nggak tahu apa ini? Pager. Ditaruh di mana pager, Bu, Pak? Nih. Gimana cara pakainya? Ibu, bapak harus telepon dulu ke operator. Selamat siang Mas operator, tolong pesan ke ibu saya, ibu saya pakai pager, tolong pesan ke ibu saya kunci rumah di bawah pot. Rendang tolong dipanasi, nanti kalau enggak basi. Sudah, operatornya ngetik Pak, kertek. Baik Pak, ada pesan lagi? Enggak ada. Tek, langsung dia kirim, bunyi di pager ibu saya. Betul. Dipencet. Nih pencet nih, kanan kiri. Ada tulisan di sininya. Dari Fatih Karim. Apa tadi pesannya? Kunci di bawah pot. Rendang tolong dipanasi nanti basi. Ibu saya bisa balas enggak? Pot yang mana? Bisa? Enggak. Kenapa? Karena teknologi zaman itu searah. Bisa selfie enggak pakai ini? Gak bisa, gak bisa. Ini teknologi canggih di zamannya. Sombong banget. Di zamannya dia bilang apa? Saya adalah pemimpin teknologi, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tolong jawab lagi pesan yang pertama tadi. Kemana pager? Ingat tadi pesan pertama. Kemana pager? Punah. Kenapa pager punah? Karena gak mau berubah. Mana yang istri, acung, istri yang sudah jadi, ya tinggi, jangan malu saya jadi istri. Yang sudah jadi istri, Pak, tanya Pak, istri siap berubah? Kalau tidak berubah akan? Bapak akan cari pengganti. Kenapa? Karena ibu nggak berubah-berubah. Bangun paling telat, tidur paling cepat, masak nggak bisa-bisa. Masya Allah, sama suami kerjaannya melotot. Apa kata suaminya? Kamu itu nggak bisa berubah. Iya, kamu tak punahin. Punah, nggak percaya. Kalau nggak berubah akan punah. Kita lihat ini. Apa ini? Tuh, pernah pakai yang mana Pak? Ini. Iya, dulu malam jadi handphone, paginya jadi ganjel pintu. Gede banget Pak, handphonenya gede. Bahkan ada antenanya, bisa untuk korek kuping. Masya Allah, apa namanya ini? Nokia. Pertanyaan saya tolong dijawab lagi, mana Nokia sekarang? Punah. Kenapa punah? Gak mau berubah, gitu-gitu aja. Bu, bisa nggak video call? Nggak bisa. Bisa kirim email? Nggak bisa. Bisa chatting? Bisa kirim video? Nggak bisa. Mana Nokia sekarang? Siap-siap. Semua yang tidak mau berubah siap-siap punah. Mana yang suami? Ngacung tangannya. Bu, kalau punya suami, suaminya nggak berubah-berubah, suaminya akan punah. Ibunya akan cari pengganti. Kenapa? Nggak berubah-berubah Ustadz. Udah 30 tahun berumah tangga, nggak pernah sholat ke masjid. Gemesin banget Ustadz. Ke istri tuh pelitnya luar biasa, nggak berubah-berubah. Pak, lihat kemarin Departemen Agama Republik Indonesia mengeluarkan berita perceraian di Indonesia meningkat 300%. Kenapa? Nggak mau berubah, nggak mau berubah. Bu, berubah. Kalau nggak berubah nanti senasib sama Nokia. Kenapa? Punah. Sekarang yang dipakai apa? Nih, tuh. Smartphone, smart. Apa itu smart? Pinter. Masya Allah Bu, ini bukanya, gimana bukanya? Pakai sidik jari saya. Anak saya nempel, gak bisa. Walaupun anak kandung saya.
Istri nggak bisa, harus pakai sidik jari saya baru kebuka. Keren ya, berubah ya, Masya Allah. Lihat sekarang, zaman sudah berubah. Mulai Pak, sekarang banyak motor listrik, mobil listrik. Sebentar lagi nggak ada pakai BBM. Nanti Bapak lagi ngecas baterai semua tuh, ngecas semua. Masya Allah, serem Pak, ngecas semua. Loh kok mogok? Iya Pak, tadi malam lupa ngecas. Masya Allah, pakai motor. Dan mobil listrik sekarang mahal. Nanti kayak handphone, dulu handphone murah apa mahal? Mahal, sekarang murah. Nanti semua mobil listrik. Nih Pak, udah dengar di kabar, di Jakarta sekarang sudah ada taksi terbang. Jadi nanti ibu ya ke Jakarta itu nggak usah naik pesawat, bisa terbang sendiri. Masya Allah, iya. Bu, ingat nggak? Dulu bagi kita mungkin nggak video call? Nggak mungkin. Dulu orang ditanya, kerja di mana Mas? Kantor pos. Wih, hebat kantor pos. Maaf. Sekarang mana kantor pos? Punah. Dulu bangga banget ditanya, kerja di mana? Telkom. Wih, Telkom zaman dulu top. Sekarang mana Telkom? Punah. Mana ada orang pakai telepon wartel? Nggak ada. Masya Allah. Siap-siap ya. Siap-siap. Kalau tidak mau berubah akan punah. Lihat. Nih, tahu ini apa? Ini namanya Nokia pisang. Ya, kalau malam jadi handphone, kalau pagi jadi barbel. Gede Bu, make-nya susah. Masya Allah. Sekarang lihat, berubah. Orang yang mau berubah, dia akan terpakai oleh zamannya. Mendidik anak harus berubah. Nggak bisa gayanya kayak gaya zaman dulu. Sini kamu, nggak bisa baca Quran, cepok. Mana kamu? Sini matematika, maju ke depan sini, nggak bisa ngerjain. Sini tangannya, pukul, ceprok, nggak bisa Bu. Anak sekarang nggak sama kayak kita dulu. Anak sekarang nggak bisa pakai cara kita dulu. Caranya juga berubah. Beda Bu. Kemarin ada satu guru meninggal dunia. Gara-gara apa? Guru ini ngingetin di kelas. Ada siswa lagi dia jelasin, siswanya malah main-main sama temannya. Gurunya bilang gini, cuma ngomong doang. Kamu tuh ya yang di belakang, dari tadi Bapak perhatiin kamu main aja. Masya Allah, didatengin sama gurunya. Cuma dipegang gini doang Bu, kupingnya cuma diginin doang. Kamu jangan gitu ya, lain kali pegang pelan gak dia apain. Udah, siswanya diem Bu. Tapi begitu gurunya balik ke depan, dipukul sama siswanya dari belakang sampai meninggal dunia. Langsung dipukul ini keras sekali Bu, anak sekarang. Keprok, meninggal langsung terkapar. Zaman sudah nggak bisa cara dulu lagi. Pak, istri kita sudah berubah, Bapak juga harus berubah. Nggak bisa transfernya pakai uang tunai sekarang. Sekarang pakai apa? Pakai e-banking. Istri marah, mana orang nggak dikasih kok. Memang uang sekarang nggak benar, tiba-tiba udah masuk ke rekening ibu. Masya Allah. Saya Bu, ini nggak pegang uang, nggak punya uang. Uangnya di mana? Di HP. Iya, saya makan ke restoran, Mas bisa scan barcode? Bisa. Langsung scan barcode, terus bayar. Masya Allah ya, zaman sekarang ya. Terus apa lagi? Aduh, tadi naik taksi, nggak punya uang. Mas, maaf, nggak apa-apa Pak, pakai itu aja Pak. Tempel aja handphonenya ke alat itu Pak, ditempel, cekrek. Pilih angkanya, langsung keluar, udah bayar. Duitnya nggak ada. Masya Allah, serem ya. Siap-siap Bu, nanti ibu dalam hati mau nelpon ayah, cuma dalam hati, kayaknya kangen ayah. Tiba-tiba langsung keluar, ayah, Assalamualaikum ayah. Kontak batin melalui handphone. Wah serem banget. Masya Allah Bu, luar biasa sekarang teknologi semuanya berubah. Siap untuk berubah? Benar. Kalau nggak berubah siap-siap punah. Lihat, pernah pakai? Apa namanya? Kodak itu merek. Apa namanya? Fuji Film itu merek. Roll film ya. Pakainya gimana Bu? Dimasukin ke kamera, cekrek, 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 cekrek. Ingat? Isinya berapa? Tuh 32, 28 ingat. Kadang-kadang dapat bonus 2. Sudah
sudah difoto di Borobudur sekeluarga, cekrek 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 cekrek. Bagaimana supaya dapat hasilnya? Dicuci, ternyata hasilnya kebakar. Berarti harus ulang lagi kan ke Borobudur? Zaman sekarang gimana Bu? Gak. Tinggal foto, cekrek, langsung diedit. Kok muka aku hitam ya? Edit jadi putih. Lihat lagi, kok ada jerawatnya ya? Edit, dikirim. Kata saudara yang di kampung apa? Wih, kok mbaknya jadi awet muda? Bukan awet muda, itu difilter, dirubah wajahnya. Masya Allah. Yang gendut jadi kurus. Bisa Bu, Masya Allah. Ya, makanya saya kemarin janjian sama jamaah. Ustadz nanti aku janjian ya, aku mau nganter makanan ke tempatnya Ustadz. Iya gitu kan. Saya lihat di WA nomornya, waduh mbaknya cantik. Putih bersih nggak ada jerawatnya. Begitu ketemu, Ustadz aku yang di depan Ustadz. Lah, saya sampai gini. Karena jauh berubah. Hebatnya editing Bu, bisa merubah wajah orang. Masya Allah ya. Lihat, sekarang mana dia Fuji Film? Punah. Masih ada? Ada, tapi ya siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai? Ya, itu makanya Bu, maaf ya Bu, dulu tukang-tukang foto yang di Borobudur pakai ini ya. Sekarang siapa yang mau pakai? Nggak ada. Udah orang pakai HP masing-masing aja udah. Lebih canggih malah. Bahkan dia tidak bisa buat video, kita bisa buat video sendiri. Masya Allah. Ya, luar biasa. Baik, kalau kita lihat siapa yang pernah pakai Pak? Wah, minyak rambutnya Bapak. Ini minyak rambutnya mertua saya. Namanya apa? Tanco. Masya Allah. Ya, Tanco. Ya, sekarang mana? Punah. Kenapa? Karena dia nggak mau berubah. Maka ini juga pernah pakai odol. Oh, nama odol itu nama merek. Minjem dong odol Bu. Ya. Odolnya mana? Padahal itu bukan odol, Pepsodent. Sanyoku rusak, padahal bukan sanyo, Hitachi. Makan apa Mbak? Indomie, padahal sarimi. Mbak, hidup ini sudah berubah. Nih sekarang, dulu mau kemana-mana cari ojek, di mana ojek? Pangkalan. Sekarang dia yang datang ke rumah. Nih Bu, hati-hati, di Jakarta sekarang PHK massal. Siapa? Yang jagain tol. PHK berapa? 4.000 orang dipecat semuanya. Nggak boleh pakai orang lagi Pak. Nah, kenapa? Sekarang teknologinya canggih. Pakai kartu ditempel, cekrek. Jadi buat apa ada orang? Kan tugas orangnya ngembaliin duit. Sekarang diganti dengan teknologi. Bentar lagi pom bensin tutup semuanya. Bentar lagi semua nih belanja, orang semua belanja online. Serem Bu, teknologi merubah semuanya. Ya, lihat toko-toko sekarang, mall banyak tutup, ruko-ruko banyak tutup. Ibunya di rumah, tapi jari jemarinya belanja. Tiba-tiba apa? Paket, tuh kan? Semua sudah berubah. Pertanyaannya, pandemi merubah nggak? Wih, merubah semua. Merubah semua Bu, Masya Allah. Yang tadinya nggak jualan masker, sekarang jualan masker. Yang tadinya nggak bisnis vaksin, bisnis vaksin. 1, 2, 3 dibisnisin. Yang tadinya apalagi jualan obat. Yang tadinya nggak ada jaga jarak. Saya kemarin ke Jogja, kaget karena nggak pernah nyobain bandara baru. Masya Allah Bu, jauh ternyata. Tahu gitu saya naik kereta aja. Saya tuh kirain paling deket lah gitu kan. Saya terbang begitu nyampe, saya nyampe terbang itu jam berapa ya? Pokoknya sampai sini tuh 15:05. Kereta api saya tuh 15:20. Jadi dari kereta ke pesawat tuh lumayan jauh, saya lari ngejar ketinggalan. Begitu sampai ke kereta, pas sampai kereta jalan. Ketinggalan kereta. Tanya, Mbak ada jadwal berikutnya? Ada Pak, jam 5 tapi sudah penuh. Terus jadwal berikutnya jam berapa? Ada Pak, Bapak mau kosong jam 7 malam. Ke Jogja jadi susah seperti itu. Dulu saya tinggal
Masya Allah, bandara deket, kemana-mana deket, semua sudah berubah. Akhirnya gimana? Udah, langsung nggak ada kendaraan lain. Karena yang menjemput lambat langsung, Mas bisa ke jalan ini nih, bisa Pak, kita pakai Gojek aja Pak. Oke, ayo, berapa? Mas, Mbak, 300.000. Dari bandara, ternyata begitu saya cek jaraknya berapa? 40 km dari Kulon Progo ke Jogja. Ya Allah, zaman sudah berubah semuanya, makanya semua berubah. Yang tak mau berubah, siap-siap punah. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bu, kapan terakhir suaminya baca Quran? Pak, kapan terakhir mimpin imam sholat tahajud bersama istri? Bu, kapan hafalan Qurannya bertambah? Siap berubah enggak? Setiap orang harus berubah karena zaman juga berubah. Kalau zaman berubah kita tidak berubah, kita siap-siap punah. Dengerin, beneran. Mamah tuh gak asik, kata seorang wanita yang hamil di luar nikah. Dihamili sama non muslim, orang kafir, anak Manado. Mamahnya datang ke rumah saya, anak ini sekarang stres, depresi, rencana membunuh bayinya. Kenapa mama gak asik? Karena mama selalu kasar ke aku. Mama bukan yang asik buat aku. Mama tidak berubah. Zaman sudah berubah, Bu. Berubahlah dengan anak kita. Lebih dekat dengan anak kita. Jadi sahabat anak kita. Berubah. Kalau tidak berubah siap-siap akan punah. Nah, hijrah itu apa? Hijrah itu berubah. Yang tadi sholat di rumah berubah kemana? Ke masjid. Yang tadi nggak ada pengajian. Wah, Masya Allah, di Jakarta Ibu kaget. Jangan kaget, di Jakarta itu kalau udah pengajian ibu-ibu, mobil semua panjang, Masya Allah. Ya, saya pernah ngisi bareng-bareng ya sama Ustadz banyak ya, di sana ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, sampai macetnya ke jalan tol. Semua zaman sudah berubah. Dulu orang pengajian itu biasanya pengajian apa? Ibu-ibu. Sekarang pengajian anak muda. Bahkan lihat itu, teman-teman Real Masjid di Jogja, teman-teman Muslim United, teman-teman Jogokarian, itu rata-rata anak muda semuanya. Masya Allah, zaman sudah berubah. Dan kalau kita berubah, kenapa? Karena Nabi dulu pun hijrah. Kenapa Nabi hijrah? Karena kota Mekah gak mau berubah. Kota Mekah kejam kepada Nabi. Sahabat Nabi ada yang disisir dengan sisir besi kepalanya, Bu, sampai otaknya kelihatan kejamnya. Ada yang ditarik pakai kuda, diikat, ditarik ke kanan. Ada yang satu kuda lagi ditarik ke kiri. Dua-duanya kudanya lari. Badannya gimana, Bu? Pecah. Kejam. Nabi lagi sholat, kepalanya diinjek. Bahkan Nabi mau sholat, diambil batu mau dipecahkan kepalanya. Itulah Mekah, tidak mau berubah. Akhirnya Allah perintahkan, wahai Nabi, perintahkan hijrah. Dan hijrah itu menciptakan pahala dan kenyamanan yang besar. Pindah kemana? Madinah. Di Madinah masyarakatnya berubah. Mereka menjadi masyarakat Islam, maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.